A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ahli bait tayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan proses kita dalam melaksanakan ibadah haji ini. Kita sudah bicarakan tentang talbiyah pada pembicaraan kita yang lalu, dan kita lanjutkan wa amadukhulul Makkah falyatazakkar indaha annahu qad intaha ila haram amana wal yurja indahu ayyaman bidukhulihi min iqabillah wal yakhsha an la yakuna ahlan liqarbi fayakunu bidukhulil haram khaiban mustahaqqan lil maqti wal yakun raja'uhu fi jami' awqati ghaliban fal karam amimus syaraful baitul azim wa haqqu za'ir mar'i wa zimamil mustajiru lil al-adi ghairi mudayyi. Digambarkan di sini setelah kita talbiyah, kita melaksanakan ibadah di miqat itu, kita masuk ke kota suci Mekah. Ketika kita masuk itu, kita harus ingat bahwa kita ini sampai pada puncaknya keutamaan, puncaknya kemuliaan. Qad intaha ila haram. Ketika seseorang itu sampai pada puncaknya keutamaan, ya, puncaknya kemuliaan, maka dia aman. Amana wal yurji indahu ayyaman bidukhulihi min iqabillah. Jadi dia sampai pada kedudukan yang mulia dan dia aman dari apa? Dari balasan atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita itu, Bu, ya, selain tentu kita perjalanan ke Mekah, Mekah ini kan tanah haram, ya, tanah suci. Haram itu kan suci, ya. Artinya ketika kita masuk di sini, kita sudah melepaskan pakaian keburukan kita memakai pakaian kesucian kita menanggalkan juga seluruh kejelekan razail, beragam kejelekan pada diri kita, razilah ini, akhlakul razilah. Setiap kita pasti punya kejelekan, Bapak Ibu, ya. Ada penyakitnya pada kita ini. Penyakit itu kan ada penyakit zahir. Kalau penyakit zahir itu kan ketahuan, Ibu, ya. Bisa sakit pinggang, rematik, asam urat, darah tinggi. Yang jelas kita ini semua punya penyakit zahir. Zahir kita pasti semakin usia kita semakin banyaklah bertambah penyakit kita itu, ya. Menunjukkan lama-lama badan kita yang kita pakai ini aus juga. Ada aja. Kalau sudah di atas 50 itu sudah pasti ada, Bu, ya. Kenapa nih tiba-tiba kita baca kok bergaris saja? Dokter mata tanya, "Ibu usianya udah berapa?" Udah ketahuan dari usia gitu kan. Saya dulu kan anti betul pakai kacamata itu, Bu, ya. Tiba-tiba ngisi pengajian kok hadisnya hilang gitu. Tidak bisa dipungkiri kan usia namanya, Bu, ya. Itu penyakit zahir kita lah, ya, Bu, ya. Nah, Allah berikan memang penyakit-penyakit kita itu, kata para ahli kesehatan, ya. Karena suatu saat orang itu kan ketika usianya tua, beragam hal yang menyebabkan penyakitnya itu menyebabkan kematian itu menjadi sesuatu yang mudah bagi dia, ya. Kalau orang sudah sakit-sakit macam-macam, orang tua itu kan begitu, semakin tua, semakin lemah segala macamnya gitu. Seluruh bagian itu lemah. Walaupun keinginannya kadang tidak lemah gitu. Tapi badannya udah. Begitu juga batin kita. Batin kita ini pasti ada penyakitnya, Bu. Fi qulubihim maradun. Pada hati mereka itu ada penyakitnya, ada sakitnya. Cuman bedanya tadi, kalau sakit fisik kita ketahuan, ada rasa sakitnya. Walaupun sakit itu sendiri sebenarnya bukan keburukan, Bu, ya. Sakit itu kebaikan. Kenapa? Itu merupakan alarm dari tubuh kita, ada permasalahan dalam tubuh kita. Orang kadang-kadang tidak tahu dengan alarm itu, tahu-tahu begitu ke dokter sudah stadium 4. Tidak terasa selama ini. Dia tidak memberikan alarmnya. Atau alarmnya rusak. Sudah biasa darah tinggi, tahu-tahu 200 gitu. Baru dia. Kenapa? Alarmnya udah mulai rusak nih.
Jadi sakit itu sendiri sebenarnya karunia Allah pada kita untuk segera mengatasi pada tubuh kita ini terjadi disharmoni. Terjadi ada hal yang terganggu. Kita sadar itu Bu ya. Tapi kalau penyakit batin ini kadang-kadang tidak sadar. Setiap kita pasti ada. Ngaku aja. Kita sendiri yang tahu bahwa kita ada masalah begini, ada problem di hati kita begini. Nah, apakah itu bentuknya misalnya iri hati, Bu ya, sombong, bangga, ataukah kita hikid ya, hikid itu mudah membenci orang, pendendam dan sebagainya. Itu kan bagian dari penyakit batin kita. Pasti salah satu itu ada pada diri kita. Bakhil, pelit, pasti ada bagian itu pada diri kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini, wah saya sih oke-oke aja gitu kan, tidak ada masalah. Pasti ada. Cuman kadang-kadang kita tidak mau mengintrospeksi diri kita. Setiap kita pasti ada Bu. Jangan pernah mengatakan kita lebih baik dari orang lain. Setan itu problemnya begitu. Ana khalaqtani minhu. Aku lebih baik daripada dia. Tuhan menggambarkan itu sifat syaitoniyah yang juga ada pada diri kita. Jadi karena itu bahwa kita harus ngaku kita ini punya penyakit dalam batin kita. Setiap kita pasti. Yang sadar kita sendiri sih. Nah ketika kita masuk ke kota suci ini, kita berusaha untuk membersihkan itu. Ketika penyakit-penyakit itu hilang dari kita, maka otomatis sebagaimana tubuh kita menjadi segar Bu ya. Segar, sehat, enak. Begitu juga ruhani kita ini. Ketika penyakit-penyakit itu bersih dari kita, runtuh dari kita, maka jiwa kita atau ruh kita itu menjadi sehat, menjadi segar. Nah, kalau ruh yang sehat ini atau jiwa yang sehat ini, dia akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penyakit itu jadi pembatas dia, jadi hijab yang membatasi antara diri kita dengan Allah. Sama, kalau kita kena tipes Bu, nauzubillah min zalik, mau dikasih rendang atau duren, tetap aja nggak enak gitu, pahit. Yang menghalangi rasa pada makanan itu apa? Bukan makanannya, ya kan? Lidah kita sendiri, penyakit yang ada pada kita sendiri yang menghalangi itu. Nah, begitu juga. Kalau di dalam batin kita ini banyak penyakitnya, itu jadi penghalang kita untuk mendapatkan cahaya Allah. Ada kisah yang ditulis oleh Jalni Rumi. Ada seorang khalifah yang memberikan sayembara untuk melukis, Bu. Akan diberikan hadiah yang besar. Seluruh pelukis datang. Wah, dari beragam negara. Nah, khalifah ini kelilinglah melihat lukisan-lukisan itu untuk menilai. Sampai dia lihat ada seorang yang dia cuma membersihkan cermin aja. Marahlah khalifah ini. Kan saya perintahkan untuk melukis. Kenapa kamu cuma kerjanya membersihkan cermin? Orang itu berkata, ya khalifah, tidak akan kau saksikan. Lukisan yang di cermin ini jauh lebih hidup dari lukisan yang dilukis oleh para pelukis lain. Kan cermin itu luar biasa Bu ya. Hidup kita di dalamnya. Ibu senyum, dia senyum juga. Coba kalau ibu senyum, dia diem. Itu kan luar biasa Bu ya. Hidup dari para pelukis lain. Jalni Rumi mengatakan di bawahnya itu, di kisah itu, hati kita itu seperti cermin. Kalau cermin itu dipenuhi beragam kotoran, dia tidak bisa menampilkan apa yang ada di hadapannya. Tapi kalau dibersihkan cermin itu, maka seluruh hal tampak gitu. Orang yang bersih batinnya, bersih hatinya, sensitif Bu, sangat sensitif. Sehingga Rasulullah mengatakan, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati pada firasat orang beriman. Kenapa? Karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Anda tidak bisa bohong di hadapan orang-orang soleh itu. Kenapa? Karena dia lihat jauh dari dalam batin Anda. Dia tahu apa yang dilakukan dan sebagainya. Kita kalau berhadapan dengan orang-orang yang soleh begitu, yang kekasih Allah begitu, dibaca semua diri kita. Ketahuan gitu kan. Anda tidak bisa bohong di hadapan orang-orang begitu. Kenapa? Karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Mereka tahu, kadang-kadang merasakan apa yang terjadi. Saya ingat sekali Pak Ibu ya. Orang tua kita dulu lah ya. Saya ingat waktu itu saya masih kuliah. Kakek saya itu bilang begini, Khalid tunggu saya sampai jam 10 besok pagi.
Saya pikir, wah ngapain nunggu. Udah, saya sih mau kuliah tinggalin aja. Nanti bisa datang lagi lah. Ternyata pas jam 10 pagi itu meninggal dia. Saya nyeselnya luar biasa gitu. Kenapa tidak ditungguin? Padahal dia ada pesan. Tunggu saya sampai jam 10 pagi besok. Kenapa? Karena harus sensitif, Bu. Ya sama lah. Seperti kematian itu kan pasti ada tanda-tandanya. Dia sudah tahu tanda-tanda itu ada pada dia. Kita mau demam aja kan ada tandanya, Bu ya. Mulai nggak enak gitu kan, mulai batuk-batuk, tenggorokan mulai terasa, ada tanda baru sakit aja. Nah, orang mau meninggal juga orang yang ini tahu. Tapi banyak orang malaikat maut sudah di depan dia pun udah digini-giniin gitu kan. Itu cuek aja. Ya banyak yang begitu gitu. Ketika kita masuk ke dalam Mekah ini, pada intinya kita masuk pada kemuliaan, ya, pada kesucian, pada keagungan, pada keadaan kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dekat dengan Allah itu, dia aman. Karena itu Al-Quran mengatakan, fi ayat bayyinatul maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Padanya itu ada tanda yang sangat jelas, yaitu makam Ibrahim, dan barang siapa yang masuk ke kota Mekah itu dia berada dalam keadaan aman. Aman dari azab Allah. Insya Allah kalau kita ini, ya itu yang paling penting, Bu ya, bahwa kita aman dari azab Allah itu. Kenapa? Nanti di akhirat kan tidak ada pelindung lagi kita. Karena itu kalau kita datang ke Mekah ini, datanglah kita dengan rasa khawatir, ya, rasa penuh harapan pada Allah. Di sini tempat yang seluruhnya merupakan kemuliaan Allah, keagungan, apalagi di hadapan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu di tempat ini kita perlu berhati-hati, karena ini tanah haram. Tanah haram ini tentu setiap kebaikan kita diganjar ribuan kali lipat. Jadi ibu berzikir, ibu sholat, tasbih, baca Quran, atau baca doa-doa, tempat ini tempat mulia, berkali lipat, ribuan kali lipat Allah di seluruh bagian dari tanah haram ini. Dan setiap perkataan kita itu doa di sini, Bu. Maka itu hati-hati. Berkatalah perkataan-perkataan yang baik. Kenapa? Karena perkataan itu doa bagi kita di tempat ini. Berbeda di tempat lain. Tempat ini, dan ini kadang-kadang cash, Bu, gitu. Betul. Kadang-kadang cash. Kenapa? Contohnya gini, dulu saya pernah bimbing haji orang, tahun 90 berapa gitu. Ibu masih muda dengan suaminya. Terus saat dia ngelempar itu aja, dia waktu itu kan masih kecil, Bu, setannya ya. Oh, sekarang setannya udah gede banget. Wah, itu berebutan. Nah, dia terjepit orang di tengah itu, wah itu bisa mati. Saya tarik luar biasa, dia sampai terlepas, lempar keluar. Selesai itu dia berkata, Ustaz, ini saya taubat naik haji, Ustaz. Ya Allah, Bu, istighfar, Bu, saya bilang itu kan. Tobat kan dari dosa, Bu, bukan dari haji. Kita kan haji pengen-pengen lagi. Udah lama betul. Batuk-batuk, berdarah, sampai minta dipulangkan. Dipulangkan. Sampai Jakarta dia telepon suaminya. Alhamdulillah, Pak, udah sehat sekarang. Oh Allah, saya bilang. Alhamdulillah, Bu ya. Kita jauh-jauh ke sini dengan beragam resiko kita hadapi untuk bisa haji ini. Karena keimanan kita, kecintaan kita pada Allah. Tapi percayalah, Allah tahu semua itu. Ada orang kebijakannya menghalangi kita dan sebagainya, tapi kita berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh. Harapan kita tentu saja bahwa kita sampai pada puncak kemuliaan itu. Orang sudah pada puncak kemuliaannya, tentu dilepaskan Allah dari beragam kejelekan, dari beragam keburukan. Bahkan syaitan pun tidak mungkin lagi akan bisa merusak dirinya karena dia sudah berada dalam perlindungan Allah. Janji syaitan itu kan di dalam Al-Quran dikatakan begini ketika diusir Allah. La uwiyannahum ajma'in ila ibadukal mukhlasin. Akan kami goda semua hamba-hambamu nanti, kata syaitan. Kecuali hambamu yang mukhlasin. Siapa yang mukhlasin itu? Mukhlasin itu kan orang yang memang sudah bersih betul. Mukhlas gitu. Nah, orang yang seperti itu sudah berada dalam perlindungan Allah, karena begitu dekat dengan Allah, tidak mungkin setan mampu menggoda mereka ya. Dia berada dalam perlindungan Allah. Kalau kita masih berada dengan kemampuan diri kita, itu paling mudah digoda oleh setan gitu. Ada orang tanya begini kepada Hasan Al-Basri, seorang ulama arif ya. Dia berkata, kenapa sih kita ini sulit banget
sudah berusaha untuk melawan setan, setannya datang lagi. Kata Hasan al-Basri, gimana kamu mengusir setan, sementara kamu mengusirnya dengan apa? Seperti kamu mengusir anjing. Dengan apa kamu usir anjing itu? Dengan tulang. Ya datang lagi. Kenapa? Makanannya ada di tangan kamu. Kita usir, takut sebentar datang lagi. Kenapa? Karena makanannya masih ada di tangan kita. Begitulah setan itu. Kita mengusir setan dari diri kita, sementara di dalam diri kita itu ada tempat yang subur bagi setan. Jadi ya setan ke situ lagi. Mudah-mudahan kita kalau sudah bersih, ini insya Allah kita juga dilindungi Allah, setan juga menjauhi kita, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang mulia di tempat ini, Ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan insya Allah mudahkan seluruh proses kita di sini, dan jauhkan dari beragam hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Dan insya Allah kita bisa melaksanakan haji sampai pada puncaknya. Dan Allah jadikan seluruh kesulitan kita, beban kita, ya derita kita selama proses perjalanan haji ini, Allah gantikan dengan kebaikan yang banyak insya Allah. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.